Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada kami di Bincang Literasi. Halo sahabat literasi. Kali ini kami akan membahas mengenai hal penting terkait kegiatan baru yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di depan saya ini ada narasumber-narasumber hebat yang akan memberikan informasi-informasi terkait IRC. Apa itu IRC? Nanti akan diketahui lebih lanjut. Untuk pertama, perkenalkan saya Arum sebagai host, dan di depan saya ada para narasumber. Silahkan dari Mr. Duncan. Nama saya Pak Duncan dan saya seperti pemimpin tim IRC di sini di Perpustakaan NTB. Oke. Kemudian Miss Rika. Nama saya Rika, saya volunteer untuk program IRC ini. Kepada adik Syahila. Aku Syahila. Aku peserta. Aku peserta IRC. Iya, jadi adik Syahila ini adalah peserta IRC ya. Kemudian ada Bunda. Halo, ya saya Rika, saya ibunya Syahila. Oke. Jadi para narasumber berempat ini bertemu di satu kegiatan yaitu IRC. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Mr. Duncan mengenai IRC, apa itu IRC, kepanjangannya apa? Oke, itu susah untuk mulai dengan ini. Tapi saya tahun yang lalu saya menghadiri satu lokal karya di Flores diberikan oleh Flores Persatuan Guru Bahasa Inggris Flores di Flores Tengah di Ghana. Saya ikut lokal karya di sana. Saya tidak ada rencana apapun pada waktu itu untuk mulai itu, tapi saya lihat di sana ada 90 guru yang ikut dan dibayar oleh pemerintah yang lokal di sana untuk menghadiri itu, dan saya lihat itu ada potensi untuk mulai di sini di NTB. So itu seperti tujuan saya pada waktu itu. So saya kembali dari lokal itu dan langsung saya pergi ke beberapa sekolah dekat sini, dekat perpustakaan ini, tapi tidak ada minat apapun di sekolah. Tapi saya datang ke sini ke perpustakaan dan bertemu dengan Ibu Lesti, dan sejak itu dia mendorong program ini sebesar-besar. So, itu permulaan itu. Saya mulai seperti bulan September mungkin tahun yang lalu seperti itu. Saya sudah 9 bulan itu dijalankan. Dan mulai dengan beberapa orang, 1 atau 2 seperti itu setiap minggu. Mungkin itu mati, tapi Ibu Lesti selalu bilang tahan, coba. Dan akhirnya itu menjadi lebih sukses, dan sekarang ada seperti inti yang datang setiap minggu. Untuk sampai saat ini kira-kira sudah ada berapa peserta, Mister? Tergantung, tapi saya pikir maksimum yang datang itu seperti 25 seperti itu. Tapi sekarang mungkin setiap minggu 13, 14, 15 seperti itu. Tapi dalam daftarnya ada 70-an. Tapi tidak datang setiap minggu. Tapi kadang-kadang orang datang tidak muncul untuk beberapa bulan, mereka datang lagi seperti itu. Dan sebenarnya itu program itu fleksibel, tidak harus datang setiap minggu. Untuk kegiatan IRC ini, Mister, diadakan berapa kali seminggu? Satu kali seminggu di sini hari Rabu sore 2 jam seperti itu. Tapi orang bisa datang baca kapan saja kalau mereka dekat, kalau mereka pergi sekolah atau universitas yang dekat. Kalau ada 1 jam untuk mampir di perpustakaan, mereka bisa datang baca itu dan seperti itu. Saya mungkin perlu menjelaskan, ada extensive reading itu sebenarnya ide dari Jepang, dan pada waktu saya ikut lokal Korea itu ada satu profesor Anne yang dari Jepang, dan ada satu Dr. Yvonne dari Universitas Negeri Malang. So itu terkenal di tempat seperti Malang, tapi itu baru untuk NTB. Tapi prinsipnya simple, sederhana.
hanya ada buku yang bisa dibaca, orang datang, mereka pilih, ada tingkat 0 sampai 9, mereka pilih yang tingkat yang cocok untuk mereka dan topik yang menarik untuk mereka dan baca itu. Coba baca secepat mungkin, coba tidak pakai kamus seperti itu. So itu prinsip saja dengan itu. Dan kami ada program platform IMReader. Jadi kalau mereka baca buku, bisa buat quiz, itu semua disimpan sebagai record, saya bisa monitor itu seperti itu. Tapi IMReader itu hanya platform, karena ada beberapa platform juga. Untuk mengikuti program ini, apakah ada batasan, Mister? Seperti batasan usia atau kita ada pembayaran atau gratis? Gimana, Mister? Yang datang ke sini sekarang ada yang dari SD, ada yang mulai dari SD kelas 2 saya pikir yang datang, dan yang paling tua mungkin itu saya. yang paling tua seperti 40-an mungkin, tapi bisa 70-an, 80-an bisa juga. Batasan itu hanya dana sebenarnya. Karena untuk dapat buku itu saya dikirim buku dari Jepang awalnya untuk mulai dengan program ini, tapi sejak itu saya beli buku sendiri dari Tokopedia atau saya cetak sendiri seperti itu. So setiap minggu saya cetak banyak buku seperti itu, jadi ada cukup untuk orang baca. Baik, terima kasih Mister informasinya. Nah, begitu teman-teman sekilas mengenai IRC. IRC adalah Extensive Reading Club yang didirikan oleh Mr. Duncan. Kemudian dilanjutkan oleh informasi dari Miss Rika. Miss Rika bisa menjelaskan bagaimana sih Miss Rika bisa mengikuti IRC ini? Atau sebagai sukarelawan? Ya, sebagai sukarelawan, saya menilai diri saya sebagai sukarelawan yang awalnya memang suka datang ke perpustakaan karena suka membaca buku, gitu ya. Jadi waktu saya sedang melihat buku, saya dihampiri sama Ibu Esti, so beliau menginformasikan kalau ada kegiatan waktu itu di sini yang akan diadakan minggu depan di jam 11. Jadi saya menyetujui untuk datang, tapi saya datang terlambat karena ternyata acaranya dimulai lebih awal gitu kan. Tapi karena saya tertarik, jadi saya tunggu karena waktu itu Bapak Paul sama Bapak Duncan yang jadi hostnya. So, setelah selesai acara, saya bertanya-tanya dengan beliau berdua gimana apa itu gitu kan. Terus akhirnya diinformasikan mengenai IRC. Akhirnya diinformasikan mereka akan mengadakannya setiap hari Rabu. Apakah Ibu Rika bisa datang? Saya bilang oke, saya coba datang. Dan sejak itu saya selalu datang untuk membantu adik-adik teman-teman yang lain yang memang mau atau hobi baca supaya semakin hari semakin meningkatkan bacaannya. Hebat. Untuk sebelumnya apakah ada pengalamannya, Miss? Maksudnya pengalaman sebagai sukarelawan di tempat lain? Ada, tapi tidak dalam literasi. Jadi sukarelawan yang lain, tapi tidak di literasi. Jadi saya memang pernah lah sukarela, jadi tahu apa itu gitu kan, dan memang suka melakukannya. Jadi ya mungkin bagi teman-teman yang mau bersukarela untuk datang membaca buku di perpustakaan bersama teman-teman yang lain kan. Iya. Gitu, tadi juga anggotanya banyak sekali ya? Oh iya, lumayan 70 ya. Untuk anggota perpustakaan yang memang rutin gitu kan, itu sudah luar biasa lah. Iya. Tapi kalau masih lebih banyak lagi, lebih baik lagi kan. Yeah. Salah satu contohnya Ila yang sama adik-adiknya selalu datang setiap minggu diantar sama mami, papinya ngurus. Untuk perasaan dan pengalamannya Miss Rika sendiri nih, setelah beberapa bulan aktif mengikuti menjadi sukarelawan IRC, bagaimana? Saya semakin hari semakin antusias ya. Mungkin ada beberapa minggu yang saya tidak bisa datang karena kesibukan, tapi melihat tingkatnya pembaca di IRC ini terutama ya, karena di sini belum ada yang lain, saya semakin senang gitu kan, karena setiap hari ada saja yang baru yang datang ya.
Seperti Pak Duncan bilang, mungkin 1 minggu kemudian mereka tidak datang, tapi datang lagi gitu ya. Terakhir kami mengadakan pesta baca, itu ada anggota lama yang datang dan karena merasa tidak ikut gitu ya, jadi mereka oh saya juga mau kayak gitu. Saya informasikan ini harus baca minimal 2000 kata. Jadi mereka saat itu juga langsung baca. Ada satu anggota yang seminggu sebelum diadakan pesta baca, itu anggota pertama. Begitu saya informasikan bahwa boleh daftar untuk mengikuti pesta baca karena itu memang yang pilihan, memang yang anggota rutin membaca sampai 90.000 ya Pak ya, apa 92.000 kata pemenangnya itu. Banyak sekali. Jadi anak itu memang baca langsung 1 hari itu dia bukan 1 hari, 2 jam IRC itu berlangsung, dia baca 4 buku, dapat 2.000 kata dan ikut, akhirnya menang. Jadi saya tuh kayak gimana ya, memang ada anak yang memang suka membaca dan memang antusias untuk mengikuti gitu ya. Mungkin semoga dengan adanya ini makin banyak lagi anak-anak yang datang ke perpustakaan, jadi perpustakaan beramai, kita baca lebih banyak gitu kan. Selain membaca, kita juga tambah teman kan gitu kan, karena kalau mungkin bertemu di luar itu nggak terlalu efisien ya, tapi kalau di perpustakaan kan selain membaca dapat ilmu, kita dapat teman juga kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Rika informasinya. Selanjutnya kepada Ibu Livka. Ibu Livka ini sering mengajak ya anak-anaknya untuk datang berkunjung ke perpustakaan, mengikuti kegiatan IRC juga. Ibu Livka ini sebelumnya bagaimana sih tahu mengenai IRC ini? Informasinya dari mana? Ya, jadi sebelumnya kan sebenarnya yang sering nganter itu duluan suami ke perpustakaan. Kita sebelumnya sempat ke perpustakaan kota, terus ternyata lebih dekat di sini, kita coba aja perpustakaan daerah. Nah, baru dari situ ketemu sama Pak Duncan pas hari Rabu itu, dan Pak Duncan menjelaskan ke suami, kita ada program IRC, mau join nggak gitu. Oh ya udah, kita join aja, dan dari situ mulai dirutinkan setiap hari Rabu datang ke perpustakaan gitu, gantian yang nganter saya atau suami. Untuk sebelumnya apakah juga sering ke perpustakaan, Bu? Ya, sebelumnya sering ke perpustakaan, tapi memang kita pindah-pindah. Nah, cuma kalau yang ikut klub, reading club itu baru pertama di IRC ini gitu. Anak-anaknya Bu Livka sendiri juga sebelumnya apakah sudah mengerti dan paham mengenai bahasa Inggris? Karena kan extensive reading ini khusus bahasa Inggris nih, Bu. Kalau yang daftar jadi peserta kan baru anak saya yang pertama Syahila. Kalau yang kedua adiknya masih belajar baca juga, jadi belum bisa. Nah, kalau Syahila ini memang sebelum IRC dia belajar bahasa Inggris secara mandiri juga, misalkan pakai aplikasi, dia sering nonton-nonton film juga gitu, sering saya dengarkan juga bacaan-bacaan bahasa Inggris gitu. Jadi lebih terbantu sebenarnya begitu gabung di IRC, lebih terbantu karena secara kosakata dia udah lebih banyak mungkin ya, hanya lebih terbantu begitu ngisi kuis atau apa, dia lebih mudah di awal. Kemudian untuk memotivasi anak untuk sering belajar atau membaca buku gitu bagaimana, Bu? Kalau itu sih saya pikir mulai dari orang tuanya ya. Iya. Jadi kalau orang tuanya biasa baca di rumah, anak-anaknya juga pasti lama-lama ikut gitu. Apalagi kalau orang tuanya punya buku, anak-anaknya juga pasti penasaran ini tentang apa gitu. Baru dari situ kita mulai sering bacakan buku, dan ya kayak gini sering menjadikan perpustakaan, terutama tempat-tempat yang banyak buku itu kayak tempat nongkrong kita lah gitu. Iya. Ayo kita ke perpus yuk gitu. Jadi ya ini tuh tempat kita main, tempat kita belajar. Jadi menjadikan buku itu ya teman gitu. Itu harus dari orang tuanya dulu. Jadi nanti anak bakal ngikut dengan sendirinya, nggak perlu disuruh baca atau ya didorong-dorong sendiri, nggak perlu sih. Jadi kebiasaan ya, Bu ya. Iya. Ini. Oke. Terakhir kepada adik Syahila. Ya, jadi adik Syahila ini adalah salah satu anggota IRC ya. Bagaimana sih pengalaman adik Syahila mengikuti IRC ini? Apakah senang? Soalnya dapet teman gitu. Dapet Soalnya kan kalau di rumah kan biasanya kan jarang ya keluar gitu. Jadi kalau setiap hari Rabu ke perpustakaan kan jadi seru gitu. Ada dapat teman. Terus padankannya suka ajakin aku ngobrol, terus seru gitu. Buku-bukunya juga bagus. Ada nggak sih tambahan
tambahan apa namanya kayak ilmu yang didapat dari belajar bahasa Inggris ini? Atau mungkin kosakata bahasa Inggrisnya meningkat atau Iya. bagaimana? Meningkat tapi kayak sedikit gitu. Tapi adik Syahila ini mengerti kalau baca buku bahasa Inggris yang berada di IRC ini. Mengerti. Kalau ngikut kuis dapat lulus nggak? Kadang iya, kadang juga enggak gitu. Jujur. Kebanyakan. Sudah berapa banyak buku yang dibaca, Dek? Banyak ya. Tapi sudah banyak. Sekali ya. Ya, sudah Oke. berapa banyak buku sudah baca? Banyak. Banyak. Ya karena Pak Duncan yang selalu melihat Iya. kan progres dari anggota gitu kan, makanya kami tahu ada yang 92 kata, 92.000 kata ya, itu yang memang rutin datang, ada yang memang datang hanya untuk membaca dalam IRC ini gitu. Ya, seperti dengan Syahila, saya bisa monitor yang dia buat dalam program itu. Yang reader saya bisa lihat di sana dan saya tahu berapa banyaknya kata dia baca dan kapan dia baca itu. Dan kalau tidak baca untuk beberapa minggu, mungkin saya bisa kirim message kepada dia. bilang, ya. Selama tidak bertemu, betul. mungkin mau Ya, datang lagi. betul. Karena ada ini, minggu ini seperti itu. Saya tahu berapa banyaknya buku dia sudah baca. Saya tahu kalau dia lulus kebanyakan, kalau ada yang karena bisa lihat tidak lulus, mungkin itu terlalu susah buku yang baca. Mungkin lebih bagus baca buku yang lebih gampang seperti itu. Saya bisa monitor semua. Kalau menurut saya sih di RC itu enaknya anak itu jadi kayak punya sense of achievement gitu. Biasanya kan kalau kita baca nggak pernah di tracking, nggak pernah kita pantau, ya udah gitu. Kita nggak ingat udah baca apa aja gitu. Tapi kalau di RC itu, udah segini ya, tadi udah 20.000 kata gitu. Dan Pak Darker sendiri sering ngasih penghargaan gitu, selamat ya udah 20.000 kata. Jadi anaknya lebih ngerasa, oh saya dihargain ya karena membaca gitu. Dan banyak maksudnya di history bacanya kan kelihatan semua yang udah dibaca. Jadi ternyata udah sejauh ini saya baca gitu. Kalau misalkan nggak di tracking mungkin anak nggak akan ngerasa itu achievement gitu. Iya. Pertanyaan terakhir untuk adik Syahila nih. Adik Syahila ini sudah dari awal ya berarti mengikuti IRC? Apa ya? Sebulan sebelumnya kayaknya ya. September kan sininya. Iya. Ya September. Semoga ini di asli dari Ya September. Iya, dari Kayaknya September. minggu kedua atau minggu ketiga. Ya karena minggu pertama saya datang belum ada, jadi pas saya nggak datang minggu kemudian mereka udah 2 kali datang gitu. Jadi baru kenalnya ya itu. Kan? Berarti untuk kegiatan seperti kemarin sebelum-sebelumnya kan sudah ada 2 kegiatan ya? Ya, Adik pesta. Syahila ikut. Ikut dan Pesta menang. baca. Ya, menang nggak? Bilang dong. ya Menang apa? Kasih tahu. pas Yang pertama. yang ketiga kan ya. Kan baru 2 kali pesta. Iya, enggak yang pertama menang, yang abis ini Menang juga. Kan menang, dapat voucher nggak? Dapat voucher nggak? Iya. Kalau dapat voucher menang dong. Sampai bangga dia bilang, "Ini dapat voucher nih dari Gramedia. Mau cari buku apa ya?" Kan gitu bilang waktu itu. Oh, Exciting. berarti kegiatan IRC ini semakin di satu sisi semakin menambah wawasan dan di satu sisi juga semakin menambah teman ya. Itu betul Iya. sekali. Iya. Jadi nggak ada yang sendiri di sini. Walaupun datang Iya. sendiri, mereka pulangnya bawakan yang 5 minimal. Dari berbagai usia Dari juga. berbagai usia, betul sekali, dari yang masih muda sampai yang berumur lah, saya nggak bilang Iya. ini ya, saya berumur gitu ya. Ada satu namanya Ibu Ida, ya itu juga beliau rajin sekali baca itu. Ibunya ada di sini, cuman sembunyi-sembunyi aja. Ya. Waktu mulai dengan program ini saya pikir karena saya pergi ke lokal Korea itu untuk guru SMP, SMA seperti itu, dan saya pikir di sini itu juga akan menjadi program untuk seperti itu SMP, SMA. Saya mulai dengan Ibu Lesti dan ikut yang perpustakaan keliling itu pergi ke beberapa sekolah, promosi program itu, tapi tidak ada sukses dengan itu, tidak ada siapapun yang daftar dari itu, dan akhirnya itu menjadi seperti keluarga yang mulai datang dengan orang tua bawa anaknya untuk baca seperti itu, kadang-kadang bisa meyakini
orang tua juga untuk baca, atau mungkin orang tua mau baca bahasa, karena ini program bahasa Inggris, tapi tidak apa-apa, bisa bahasa yang lain juga. So mungkin anak baca bahasa Indonesia dan ibunya, orang tuanya baca bahasa Inggris seperti itu. Dan sekarang itu seperti menjadi lebih inklusif, seperti ada orang yang disabel seperti itu yang datang, beberapa keluarga yang datang, mahasiswa yang datang, orang dari masyarakat datang, dan fleksibel seperti itu. Tapi itu berbeda dengan program saya pikir awalnya, itu bukan SMP, SMA seperti itu semua seperti masyarakat. Tapi ini lebih menyenangkan ya, Mister ya? Ya, saya pikir itu bagus. Iya. Ya. Mungkin ada tambahan lagi dari para narasumber? Ada yang ingin disampaikan lagi? Ada? Sudah cukup? Sudah cukup. Oke, baiklah. Terima kasih kepada para narasumber, kepada Mr. Duncan, Miss Rika, Adik Syahila, dan Ibu Livka yang sudah hadir dan memberikan berbagai informasi menarik mengenai ERC, Extensive Reading Club. Oke. Baik Sobat Literasi, semoga informasi yang kami berikan bisa bermanfaat baik untuk kami dan untuk kalian semua. Oke, salam literasi. Salam literasi. Sampai jumpa.